Baik, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya kan? Seperti biasa, saya aktifkan chat-nya, kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat atau bisa langsung, eee, ngomong aja nanti saya akan berhenti. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tabel yang memiliki relasi 1N, ya. Secara spesifik di pertemuan kali ini saya akan membahas modul barang. Eee, saya sudah upload kemarin untuk sebentar, ini software engineering, untuk database, saya masuk ke database, kemudian ada solusi untuk 11A, start, ya. Ini kalian download, karena di sini juga ada penjelasan terkait dengan penggunaan field tanggal atau date, ya. Eee Juga ini bisa kalian gunakan untuk, starting starting point atau kondisi awal mengerjakan materi kita hari ini. Oke, kita mulai aja. Nah, di IR, di project ataupun di contoh kasus yang kita bahas di database ini, ada banyak tabel yang memiliki relasi 1N. Contoh, barang berelasi dengan kategori. Ya, barang memiliki foreign key ke tabel kategori. Pegawai memiliki foreign key ke tabel jabatan, nota jual, memiliki 2 foreign key, yaitu pelanggan dan pegawai, nota beli memiliki 2 foreign key, yaitu dengan supplier dan pegawai. Eee, dan ini sesuatu yang sangat umum. Nah, ketika kita ingin memanipulasi data menggunakan relasi yang memiliki relasi one to many, maka kelas kita, kelas data di library kita itu tentu juga harus memiliki data member yang merepresentasikan foreign key tersebut, foreign key tersebut. Kalau dari teori OOP, ini berarti kita memerlukan relasi, yang disebut sebagai aggregation. Jadi ada aggregation, ada relasi antara 2 objek. Misalnya kalau kita ngomong terkait dengan tabel barang, maka kita bilang bahwa, eee, kategori itu bagian dari barang, ya, atau aggregation dengan barang, beragregasi dengan barang, gitu ya. Nah, eee, saya akan bahas semua overall, nanti, eee, kalian akan diberi waktu untuk mengerjakan di tempat kalian masing-masing sampai jalan. Seperti biasa, kenapa kalian harus paham ini semua? Karena ini bagian dari project untuk tahap selanjutnya, ya, di mana kalian harus mengerjakan, tabel-tabel yang ada 1N-nya. Saya lupa, nanti kita lihat ada beberapa tabel, tidak banyak kok, nggak sampai 5 yang pasti, yang ada 1N-nya yang harus kalian kerjakan ya. Nah, di sini kita buat, kelas barang seperti biasa, kita buat kelas barang, kemudian kelas barang ini, eee, memiliki data member sesuai dengan, apa namanya, properti-properti atau kolom-kolom di tabel barang, ya. Jadi kalau kita lihat di tabel SI jual beli, di tabel SI jual beli, eee, ada kolom kode barang, string, barcode, string, nama, string, harga jual integer, stok, small in, dan kategori. Nah, yang baru di sini sebenarnya adalah kategori. Kalau kita lihat, yang lain ini kan, data primitif ya, dalam artian data, eee, umum dari C# string, dan integer. Nah, kategori ini, karena kategori ini adalah, foreign key, dia tipenya adalah kategori, ya, sesuai dengan
yang kita buat sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah buat kelasnya kategori. Oke. Nah, seperti biasa, kita harus buat konstruktornya. Konstruktor dengan parameter sesuai semua, eee, propertinya dia. Oke, kode barang, barcode, nama, harga jual, stok, dan kategori. Sebelum bikin konstruktor, tentunya kalian harus bikin propertinya dulu. Karena konstruktornya ini mengakses propertinya. Jadi, kalau kita lihat, di sini kode barang ini hurufnya besar semua, ini adalah nama properti, bukan nama data member. Ya, jadi kalian juga ikuti, aturan penamaan tersebut. Untuk data member yang private, sifatnya private, itu diawali dengan huruf kecil. Ya, saya sering ulangi ini supaya kalian ingat untuk konsisten sehingga tidak bingung sendiri nantinya. Oke, jadi pertama bikin properti, terus bikin, konstruktornya seperti biasa. Ini biasa. Nah, kemudian, eee, kita juga perlu bikin metode-metode untuk tambah data. Ya, ini sama atau sangat mirip dengan metode kategori, sangat mirip, isinya, perintah untuk insert into ke tabel barang. Nah, perbedaan yang kita highlight di sini, yang kita tekankan di sini adalah tentang stok. Stok itu sesuatu yang sangat kritis, yang sangat penting di suatu, database perusahaan atau jual beli ya. Kenapa? Eee, karena stok itu aset. Sehingga ketika kita nambahkan data, kita harus set stoknya itu sama dengan nol. Kenapa nol? Ya, supaya kondisi awal itu barang selalu nol. Nanti kalau misalnya, ada transaksi, maka itu baru bisa bertambah atau berkurang, oke? Hal yang sama misalnya kalian ingin bikin, database untuk, eee, yang bukan sistem informasi, misalnya untuk game, ya kan, untuk, permainan. Di permainan tersebut misalnya ada itu game katakanlah adventure, aktornya atau karakternya itu punya katakanlah apa, punya uang. Kondisi awal nol. Kemudian kalaupun misalnya dia menerima sesuatu sebagai modal awal katakanlah $100 gitu ya, ya itu harus ada transaksinya, dicatat. Oh, pada hari sekian ada terima uang sebagai, modal awal sebesar $100 ya. Jadi, untuk data stok itu selalu mulai dari nol. Ya, hal yang sama misalnya kalian kerja di bank, kalian buka rekening baru, start-nya mulai dari nol dong, ya kan? Nanti kalau misalnya kalian taruh uang akan bertambah, kalau kalian tarik akan berkurang, dan seterusnya. Yang lainnya sama, sama persis seperti koneksi. Untuk, ubah data juga sama, ya, sama persis kalau kita bukan sama persis ya, tapi konsepnya sama, di mana kalau ubah data kita lakukan perintah update, kemudian kita jalankan perintah non-query-nya, kita dapatkan, hasil jumlah berapa banyak yang terubah, status, dan seterusnya. Sama seperti, modul kategori. Jadi kalian bisa copy paste, terus kalian ubah bagian update-nya, ya. Kemudian tentang hapus data juga sama. Oke, saya akan cepat aja. Nah, perbedaan mulai muncul ketika kita, masuk ke bagian user interface. Ketika kita ingin menambah barang, ya, fokus pertama kita ingin menambah barang. Misalnya kita ingin nambah barang, kemudian, kita ingin menginput kategori barang. Karena dia merupakan foreign key, tentu, tidak nyaman kalau kita harus menginput kalau foreign key itu apa yang masuk? Kode kategori ya. Kan nggak enak kalau kita harus mengingat kategori minuman itu berapa ya? Oh, kategorinya 01, kalau makanan itu 02, kan ribet ya, sangat tidak user friendly. Maka akan lebih, membantu jika kita buat combo box. Jadi combo box kategori minuman ini, eee, berisi daftar kategori, nama kategori yang ingin, yang bisa dipilih oleh user, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bikin combo box kategori, kemudian kita
bikin sebuah list yang berisi semua daftar kategori. Oke, semua daftar kategori. Nah, tentunya nanti list kategori ini akan berisi 2 kolom, ya kan? Eee, yaitu, list kategori akan berisi daftar kategori. Nah, kategori akan punya 2 kolom kan, 2 field kan, kode kategori sama nama. Nah, kita bisa link-kan combo box kategori yang kita buat ke list kategori. Caranya kita bilang combo box kategori data source sama dengan list kategori, kemudian kita bilang, mana yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah nama kategorinya, ya, bukan kategorinya, bukan kode kategorinya, tapi namanya. Eee, oke, kemudian, eee, ini kalian harus ketik di metode form tambah barang load. Jadi ketika form tambah barang load dibuka, ini dijalankan. Nah, terkait yang di bawah ini, box yang di bawah ini sebenarnya kalian bisa lakukan, secara manual, bukan secara manual, secara visual di propertinya, ya, semacam max-length untuk text box barcode, text box barcode. Ini kalian bisa lakukan secara visual. Contoh kalau saya buka, nggak harus diketik maksudnya ya, kalau misalnya kalian nggak mau ngetik, misalnya saya buka Visual Studio This. Jadi di solusi 11A start itu juga sudah saya kasih untuk form tambah barangnya. Jadi kalian nggak perlu, ketik atau buat dari awal. Oke, sorry. Jadi yang saya katakan tadi, terkait dengan, max length untuk text box, itu bisa kalian atur di propertinya sini. Ini ada nih, max length, ya. Kalian set di sini, misalnya itu apa, kode barang max length 5, ya. Boleh, kalau kalian nggak mau ngetik di dalam. Hasilnya sama persis dengan kita melakukan ini, ya. Mau diketik boleh, mau diganti di propertinya depan ini boleh, tidak ada masalah. Termasuk default value. Default value saya rasa ini sudah otomatis benar ya. Jadi, text box kode barang, default value bisa di-set di sini. Nah, kelebihannya apa sih antara, eee, diketik di dalam sama ditulis di sini? Untuk pengaturan max length, tidak ada bedanya sama sekali antara kita ketik di dalam atau kita ganti di depan sini. Tapi kalau misalnya untuk default value, sebenarnya ada sedikit perbedaan, di mana kalau misalnya kita taruh di form load, kalau kita ingin mereset atau merefresh tabel tambah barang ini dengan kosong, maka kita bisa tinggal panggil metode form load, maka dia akan menjadi kosong semua. Ya, itu aja sih bedanya. Tapi tidak banyak perbedaan, saya pribadi tidak ada masalah kalian set di properti atau kalian set di, form load, oke. Lanjut. Nah, kemudian karena, user input kategori itu dari combo box, maka, satu-satunya perbedaan di sini dengan, modul kategori yang sebelumnya adalah, kalau yang kategori sebelumnya kan isinya text box semua ya. Nah, di sini kita bekerja dengan combo box. Nah, ketika kita menggunakan combo box, kita bisa mengetahui item atau, eee, kategori yang dipilih, itu yang mana menggunakan
apa yang disebut sebagai selected item. Jadi kita bilang, ketika kita klik button simpan, kita ingin tahu kategori yang dipilih itu, apa. Kita tinggal bikin variabel penampung, tipenya kategori, ya kan, karena tadi kita kan sudah link-kan combo box kategori dengan list kategori. Sehingga combo box kategori itu itemnya adalah bertipe kategori. Nah, tinggal kita, casting, ini convert ya, convert combo box kategori dot selected item itu menjadi kategori. Kenapa? Karena selected item by default tipenya objek, objek umum. Nggak tahu itu apa. Nah, kita kasih tahu, itemnya combo box kategori itu adalah tipenya kategori. Kita tampung ke variabel kategori yang dipilih, terus kita panggil, eee, method atau konstruktornya barang. Kita panggil konstruktornya barang. Setelah itu sama, ya, setelah itu sama. Satu-satunya perbedaan di sini adalah di sini kita tunjukkan bagaimana cara mengetahui, item dari combo box yang dipilih. Setelah itu sama dan, form tambah selesai, ya, untuk nambah barang selesai. Kemudian, di sini kita ingin membahas tentang bagaimana kita membentuk kode, ya. Kode itu seringkali tidak urut, tidak menggunakan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seringkali ini ada yang acak, ada yang memiliki arti. Contoh contoh NRP kalian. NRP kalian itu kan tidak, urut dari nomor 1 gitu ya, eee, itu ada artinya. Jadi 2 kode pertama itu kode fakultas, diikuti dengan angkatan, diikuti dengan jurusan, baru nomor urut, ya. Itu ada artinya. Kenapa kita ingin membuat kode yang ada artinya, supaya kalau kita ingin melihat dari kode aja kita tahu, oh ini, anak teknik, oh ini angkatan baru, oh ini angkatan lama. Karena informasi tersebut seringkali kita butuhkan untuk ngelihat dengan, sekilas misalnya, "Loh, ini angkatan sudah, lama kok belum lulus, berarti ini harus diprioritaskan," dan seterusnya. Hal yang sama dengan di perusahaan untuk barang seringkali dikelompokkan. Nah, di sini kita ingin mencoba mengelompokkan membuat kode dengan dengan prefix atau awalan sesuai dengan kode, kategori, sesuai dengan kode kategori, ya. Jadi, format kode barang yang ingin kita buat di sini adalah XXYYY, di mana XX adalah kode kategori barang, YYY adalah nomor urut barang. Jadi misal, eee, kita ingin membuat barang dengan kode kategori 01 untuk minuman, nomor urut 3, maka kode barangnya adalah 01003. Oke, dan seterusnya. Nah, eee, nah ini harus hati-hati ketika kalian menggunakan format, kalian harus hati-hati. Karena kalau kalian menentukan kode barangnya adalah 01003 atau formatnya adalah XXYYY, maka secara implisit di sini, artinya untuk tiap kategori maksimal barang yang bisa muncul adalah 999 item, ya. Kalau misalnya ini kurang, tentu kalian harus menambah. Jadi misalnya XX, YY, YY, oke? Tergantung kebutuhan. Ya, kalau misalnya kalian lihat, NRP kalian, nah itu kan, nomor urutnya berapa digit di belakangnya? 3 digit kalau nggak salah ya. Berarti untuk satu angkatan, satu program studi, maksimal, mahasiswanya adalah 999 mahasiswa. Kayaknya 4 ya? 3 digit 3 digit. Sehingga maksimal 999 mahasiswa. Kalau lebih dari itu gimana? Iya, secara pengkodean itu tidak memungkinkan. Jadi kalau kalian ingin menentukan kode, itu harus hati-hati, jangan sampai itu kemudian menjadi masalah, karena kodenya nggak cukup. Oke, nah
Untuk membuat kode ini, kita bikin metode terpisah saja, sehingga nanti tidak, menyulitkan. Nah, ini kita buatkan untuk metode generate kode. Konsepnya sederhana, yang pasti karena kita ingin mendapatkan, nomor urut per kategori, kita cari dulu pertama kali. Kita cari dulu pertama kali untuk, kategori tertentu, misalnya kategori K di sini parameternya, untuk kategori K, kode terbesarnya saat ini berapa yang sudah ada di tabel barang. Jika kode terbesarnya untuk kategori tersebut adalah, 001 atau 003 misalnya ya, 003, maka itu yang kita ambil. Kita ambil apanya? Kan kode barangnya berarti 01, 003 misalnya untuk minuman ya, maka kita ambil 003-nya aja. Kode kategorinya kita nggak perlu, karena kita udah tahu itu pasti sesuai dengan yang kita passing-kan di sini, di, kode kategorinya. Oke? Nah, kita udah dapatkan nih 003 kode kategori terakhir ya. Setelah itu, kita coba baca. Nah, di sini apa sih yang kita lakukan? Di sini ada pengecekan if, eee, get value 0 to string-nya itu kosong, artinya tidak ditemukan barang dengan kategori tersebut. Jadi itu barang pertama yang ada di kategori tersebut. Berarti tidak ada barang lama dengan kategori tersebut. Otomatis kita bisa katakan berarti kode barunya adalah 001. Diawali dengan kode kategori. Ya, diawali dengan K titik kode kategori. Nah, kalau misalnya bukan barang baru, berarti ada kode lama. Kode lama yang terbesar berapa? Kita tambah 1, kemudian kita buat kodenya. Nah, di sini ada metode baru, pet. Pet ini apa? Pet ini intinya ingin menambahkan karakter sampai, eee, sampai panjang tertentu. Jadi misalnya saya pakai Notepad ya, misalnya saya pakai Notepad, loh Notepad saya mana? Oke, misalnya, saya punya variabel namanya kode, ya kan, itu nilainya 3 misalnya ya, oke, string ya, string 3 karena pet itu string. Kemudian saya bilang kode dot pet left, 5 dengan 0, artinya apa? Artinya saya ingin menambahkan 0 ke kode sampai panjangnya 5. Maka ini hasilnya adalah 00003. Kenapa 3? Karena kode itu nilainya 3. Paham ya? Misalnya, sebaliknya, kode pet left, 4, 0, bukan pet left, pet right, ya, ada juga pet right, tergantung kita mau nambahkan di mana. Kalau ini yang kita lakukan, maka hasilnya adalah 4, 0, 0, 0. Sampai jadi 4. Ini artinya 4 di sini adalah sampai karakternya 4, tambahkan apa? Tambahkan 0. Kalau ini pet left, tambahkan di kiri. Apa yang tambahkan? 0 sampai jadi 5. Jadi ini jadinya 5. Oke, itu artinya padding. Udah, itu untuk menambahkan kodenya, sehingga kalau kodenya 1, dia akan jadi 001. Karena di sini kita bilang pet left 3, tambahkan 0 jika memang panjangnya kurang dari 3. Oke, nah kita ingin berarti ketika nambah barang, kode barang ini nggak diisi. Kalau kita lihat di sini sekarang warnanya abu-abu. Kenapa? Karena ini saya disable. Bagaimana cara mendisable? Ya tinggal di set property enable-nya sama dengan false. Kalau kita lihat di sini,
ini tinggal kita cari properti enable di sini, saya jadikan false. Otomatis user tidak bisa input karena kita mau nanti kode barang itu ditentukan otomatis, bukan di input user. Oke, sama ketika klik simpan, dia akan disimpan dan muncul pop-up box isinya data berhasil ditambahkan jika memang sukses. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa otomatis men-generate kodenya? Maka kalau kita ingat, kode itu tergantung dari kategori. Maka setiap kali combo box kategori itu ada perubahan, kita harus men-generate kode barangnya, men-generate kode barangnya. Jadi di sini kita panggil metode generate kode yang kita buat tadi di sini. Oke, setiap kali terjadi perubahan item yang dipilih di combo box kategori. Nah, lanjut. Setelah itu, itu tadi yang ini bagian dari proses tambah barang ya. Jadi setelah ini proses tambah barangnya selesai. Setelah itu masuk ke menampilkan ke data grid view barang ya, termasuk kode kategori barang. Jadi ini yang kita inginkan seperti ini. Nah, ini sama, kita perlu metode baca data di library barang, metode baca data. Kemudian saya rasa ini juga sama dengan yang kategori kemarin, di mana kita mencari apakah ada kriteria yang diisikan. Kalau iya, kalau tidak ada, maka kita tampilkan semua. Kalau ada, maka kita tampilkan sesuai dengan kriteria. Jangan lupa karena kita kadang mencari juga berdasarkan nama kategori, maka kalian harus join-kan juga tabel barang kalian dengan tabel kategori. Oke, yang bawah ini sama seperti kategori konsepnya. Nah, ketika kalian menampilkan, kalau yang minggu lalu kan kita tinggal bilang data grid view barang atau data source sama dengan list barang, udah beres. Kalau ini kita lakukan, munculnya adalah seperti ini. Kenapa? Karena kolom kategori atau field kategori itu tipenya adalah kategori. Dan kategori itu bukan tipe data primitif C#. Sehingga dia nggak tahu bagaimana cara menampilkan secara string. Oke? Maka kita harus bikin secara manual. Ya, kita harus bikin data grid view barangnya itu secara manual seperti ini. Intinya di sini kita menspesifikasikan data grid itu isinya apa. Oh, kolom pertama kode barang, kolom kedua nama barang, kolom ketiga barcode, dan seterusnya. Ini kalian tambahkan. Kemudian ini bagian yang kedua ini untuk memastikan tiap kolom itu auto size, dalam artian ukurannya akan menyesuaikan dengan isinya. Sehingga ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dengan ukuran kolomnya masing-masing. Oke, kemudian yang di bawah ini penting ya, yang di selanjutnya ini, ketika kita berhubungan dengan data, semua data yang bertipe angka itu harus rata kanan. Ya, apakah itu stok, harga, total segala macam itu harus rata kanan. Nah, ini adalah caranya untuk membuat dia rata kanan. Kenapa ada middle? Middle ini adalah alignment untuk vertical alignment. Jadi dia di tengah-tengah secara vertikal, namun secara horizontal dia di kanan. Ya, itu artinya rata kanan. Yang terakhir, ini format untuk ngasih delimiter ribuan. Jadi kalau misalnya terutama kalau kita pakai rupiah, rupiah itu kan digitnya banyak ya. Kalau kita mau nulis 1 juta gitu aja, kalau nggak ada pembatas ribuannya, akan sulit untuk bacanya. Gitu ya. Nah, udah. Begitu ini selesai, format data grid-nya, kita bikin fungsi untuk menampilkan data grid. Intinya ini sama seperti yang sebelumnya,
kita menambahkan data barang ke dalam data grid-nya, ya, secara manual satu-satu. Data grid view barang.terus.add kita tambahkan sesuai dengan isi di list barang, ke data grid view-nya. Jadi kita nggak bisa otomatis seperti yang di kategori, kita di sini harus tambahkan rows-nya manual. Oke. Setelah itu, ketika form load, tinggal kalian panggil method format data grid sama tampilkan data grid. Oke. Untuk mencari barang, di sini kita kasih contoh. Untuk mencari barang sebenarnya konsepnya sama seperti kategori, sangat-sangat sama. Tinggal di sini karena kolomnya beda, otomatis pencarian datanya juga berbeda. Jadi di sini kita bilang bisa cari berdasarkan kode, nama, barcode, harga, stok, dan kode kategori maupun nama kategori. Nah, sama ya seperti kategori, kita harus tahu yang dipilih yang mana. Kalau yang dipilih adalah kode barang, maka kita bilang kriterianya adalah B titik kode barang. Hati-hati, B-nya ini tergantung dengan field-nya. Kalau field-nya kode barang ini ada di tabel barang, maka ini menggunakan B. Kalau field pencariannya adalah misalnya nama kategori kan ada di tabel kategori atau K. Maka di sini awalnya adalah K. Udah, itu untuk pencarian barang. Untuk update dan delete sama, sehingga tidak kita bahas di sini, tidak berbeda, sehingga kalian bisa gunakan metode update dan delete serupa seperti yang ada di tabel untuk modul kategori. Nah, jika kalian punya ini udah beres ya, sampai update delete ini beres untuk yang pembahasan terkait dengan tabel 1N. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya tambahan saja jika kalian punya kolom bertipe date atau datetime di MySQL, bagaimana cara kerjanya? Untuk itu, kita kasih kalian modul pegawai yang siap, yang sudah ada isinya. Kalian bisa lihat itu cara kerjanya bagaimana. Kita akan highlight yang beda-beda saja. Jadi, ini. Ketika kita ingin input data bertipe tanggal ke MySQL, formatnya itu pastikan adalah YYYY atau tahun 4 digit diikuti dengan bulan MM 2 digit ya, diikuti dengan tanggal 2 digit. Ini format baku untuk menambahkan sebuah data bertipe tanggal ke MySQL. Ya, caranya gimana? Ya, tanggalnya .toString diikuti dengan formatnya. Udah. Oke. Generate kode. Kemudian ini generate kode, ya, mirip seperti yang kita bahas di barang, saya tidak akan bahas. Kemudian, sekarang bagaimana untuk menampilkan? Nah, kalau tadi itu bagaimana menulis ke database, kita bisa menampilkan juga untuk mengubah string menjadi datetime. Caranya gimana? Kita gunakan ini, datetime.parse. Jadi, yang di dalamnya ini adalah string, kita bisa convert ke datetime. Ya, karena ketika kita baca dari MySQL, kita dapatnya string. Nah, itu harus kita masukkan ke tipe data datetime. Caranya dengan parsing ini. Udah, yang lainnya tidak ada perbedaan. Secara user interface kita pakai kontrol yang namanya date picker. Tampilannya seperti ini ya, ada di toolbox-nya. Oke. Yang lainnya nggak banyak perubahan kok. Ya, beberapa yang kita highlight di sini, ini intinya bagaimana kita bisa mengkonversi dari date picker ke database dan dari database ke date picker. Itu aja. Oke. Kalian coba kerjakan dan kasih tahu kalau ada masalah atau ada error, karena pastikan kalian bisa sebelum kalian nanti bisa mengerjakan yang
table 1N kalian di project ya. Oke. Pak, Ya. ini kalau primary key-nya kalau auto increment